yang wajib Anda punya, wajib Anda pakai. Pada intinya Anda wajib mempunyai alat seperti ini supaya satu, pengeluaran lebih hemat listrik Anda, kedua, alat yang Anda punya lebih awet. Ketiga, untuk rumah-rumah 900 watt masih bisa menggunakan cut off dan circular saw router yang tadinya itu di listrik 900, 1300, ini nggak akan bisa. Sekarang jadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini spesial banget ya. Jadi saya kedatangan subscriber juga. Iya, kemudian ini juga sebenarnya YouTuber juga guys. Ini senior saya sebenarnya ini. Senior karena Mas Ferry ini lagi mau, ibaratnya kalau bahasa kita ini lagi ikhtiar sebenarnya Mas. Iya, bener, ikhtiar ya. Ini ada produk namanya Slow Start. Alat ini Anda bisa gunakan pada power tool. Khususnya yang berasit, sehingga untuk awal pengoperasian ya, startnya itu jadi slow start. Kalau menurut saya akan menekan pengeluaran listrik Anda, itu satu. Tetapi alat ini lebih kepada sebenarnya fungsinya supaya listrik di rumah kita atau di workshop ini nggak ngetrip itu ya Mas. Benar, Mas ya. Benar. Jadi yang biasanya mungkin kayak cut off Bosch ini atau planner duduk produk Dewalt, sekali narik 2500 watt dengan alat ini bisa separuhnya di bawahnya. Nanti kita akan uji ya seberapa efektif alat slow start produknya Mas Ferry ini. Mas Ferry ini channelnya apa Mas? Channelnya multi teknik guys. Jadi dulu saya mengikuti channel abang-abang. Bukan mengikuti, kan sampai dulu kan. Iya, saya dulu tahu. Harusnya aku yang mengikuti sampean ini. Ya cuma dulu emang kurang terkenal Om. Sampai sekarang juga udah. Dari tahun berapa nge-YouTube itu? Saya bikin YouTube dari tahun 2018. 2018 guys. Sementara abang-abangan 2021. Kena Covid lagi, istirahat dulu. Ya, ada Covid waktu itu ya. Iya, ada Om. Saya 4 bulan nggak nge-YouTube waktu itu, Mas, saya sekeluarga kena. Bapak curhat ya Pak, semangat ya Pak. Nah, waktu itu ketemu channel abang-abangan itu tahun berapa? Tahun sekitar 2021-an kayaknya Om. Iya ya namanya. Subscriber saya masih berapa? Waktu itu sih masih 4 ribuan ya. Masih 4.000 guys ya. Mas Ferry udah nemuin saya itu. Saya masih culun, masih cupu ya. Kalau bahasa anak lain cupu ya. Cupu. Iya, jadi sampean udah berapa waktu itu? Waktu itu udah lebih gede sih, udah sekitar 8.000 guys. 8.000, saya 4.000 guys. Waktu tahun 2021. Lalu sekarang? Nah, sekarang punya saya cuma 10.000 aja nih guys. Iya memang semua butuh kerja keras sih Mas. Ya sampean juga kerja keras, tapi kan sampean punya kerjaan di luar ya. Jadi saya salut sama Mas Ferry ini. Awalnya memang mungkin hobi juga sama power tool, hobi woodworking gitu ya. Kemudian beliau ini kerjanya memang di salah satu pabrik di bidang woodworking, bagian maintenance. Ahli listrik ini insinyur nih ya. Jadi makanya dia akhirnya jualan produk-produk kayak gini. Sebenarnya ini udah running, udah berjalan, ya udah terjual ratusan juga. Beliau telepon saya, Mas Ferry, Om bisa nggak di review di channel ini? Oh ya bisa, nanti kita akhirnya hari ini kita ketemu, nanti kita akan uji dengan cut off dulu. Dan memang idealnya alat ini ditanam di dalam. Sebenarnya istilah ditanam ini bukan juga harus ininya di dalam guys. Alat ini bisa di luar, ya bisa di cuman luar. Instalasinya di dalam. Jadi nggak ada ini lagi gitu, nggak di luar, nggak pakai MCB eksternal gitu. Iya. Nama channelnya apa Mas? Channelnya multi teknik ya. Multi teknik. Anda harus subscribe multi teknik. Ya. Ada berapa video mungkin udah banyak ya? Kalau video mungkin ada 20-an ya Om ya. 20 ya. Video-video lama sih pas dulu awal-awal saya bikin channel. Saya sementara udah 900 video. Udah banyak banget. Udah mau 1000 ya. Tiap hari upload terus. Sekarang mungkin pengetesannya sekarang ini kita akan cek ampere ya guys ya. Ampere sama RPM untuk mesin cut off Bosch ini sebelum kita pasangin alat switch soft start ini ya guys ya. Jadi sebelum pakai ini dia kuat berapa ampere nih guys MCB-nya sama RPM-nya berapa. Nah, nanti setelah dipakein alat ini dia itu akan kuat di berapa ampere dan apakah RPM-nya itu akan berpengaruh? Dia itu akan berkurang atau enggak gitu ya guys ya. Iya. Oke. Kita mulai aja ya. Alatnya seperti ini guys ya. Jadi ini slow start. Ada 3 kabel. Kalau Mas Ferry nyebutnya ABC ya. Ini juga ABC. Yang di atas ini untuk 16 ampere. Jadi yang paling tinggi karena ada 2 produk 16 ampere dan 12 ampere. Harganya berapa Mas yang 16 ampere ini? Untuk yang 16 ampere 145.000, untuk yang 12 ampere ini 120.000. Langsung aja ya, kunjungi Tokopedia. Namanya Tokopedianya? Tokonya Toko Merin Ardian. Cuman teman-teman nanti bisa search aja di Tokopedia Switch Soft Start. Pasti nanti untuk yang muncul pertama kali paling atas itu toko saya guys. Pasti bayar iklannya banyak itu. Oke. Nah, ini nanti kayak gini guys ya. Ini yang 12 ampere. Jadi jangan membaca pada tulisan ABC-nya. ABC yang di sini. Patokan ABC-nya itu pada warna aja guys ya. Pada warna. Seperti ini ya. Oh begini ya. Ya. Terkadang tulisan yang di sini sama kabel itu dalamnya belum tentu sama ya. Cuma untuk warna kabel itu pasti sama.
Nah, jadi seperti ini. Sama, jadi untuk ABC-nya itu urutannya dari kanan ya guys ya. A itu kabel biru, B kabel putih, dan C-nya itu kabel hitam untuk yang 12 ampere. Nah, untuk yang 16 ampere ini kabel biru, untuk yang B-nya itu kabel merah, C-nya itu kabel hitam. Nah, untuk pemasangannya nanti kalau teman-teman mau beli juga di Tokopedia itu di gambar ketiga dan keempat ada wiring pemasangannya ya. Karena untuk 16 ampere sama 12 ampere itu ada sedikit berbeda. Cuman secara fungsi sama aja, dia untuk kapasitasnya aja yang berbeda. Oke, berbeda. Jadi unitnya kayak gini ya guys ya. Ini yang 16 ampere seperti ini. Ini plastik, kemudian atasnya ini aluminium. Pendingin, ada sinknya. Udah mirip kayak modulnya impact drill ya, tapi dia ini lebih kecil dan lebih tebal seperti ini. Kelihatannya solid ini ya. Solid. Kemudian setelah dipasang, kalau Anda akan pasang alat ini eksternal, itu seperti ini. Diagramnya saya tampilin ya di video ini ya. Ini saya tayangin. Nah, seperti ini guys. Ini nanti yang dicolok ke sumber listrik ya, Mas Ferry ya? Iya, Om. Jadi patokannya teman-teman itu pada stop kontak ya guys ya. Jadi ini adalah kabel stop kontak, ada biru sama coklat. Nah, untuk yang kabel biru ini tuh di jumper ya guys ya. Jadi kan untuk yang kabel biru ini langsung ke mesin. Anggaplah ini colokannya ke mesin ya guys ya, outputnya. Output ke mesin. Nah, kabel biru itu di jumper. Di sini kabel 3 ini dijadiin satu. Iya. Nah, setelah itu kabel yang satunya, yang coklat ini kan harusnya dia ke mesin gitu ya guys ya, atau ke saklar. Nah, ini tuh kita seri dulu guys di alatnya. Jadi untuk yang kabel coklat ini masuk ke merah. Nah, untuk outputnya ini masuk ke warna ya yang kuning. Yang kuning stop kontak ya, output ke mesin gitu ya. Nah, kalau misalnya saklar dia biasanya di sini guys. Jadi kabel biru dari stop kontak ini biasanya dia masuk saklar dulu. Idealnya pakai saklar ya Mas ya? Pakai saklar. Baru nih yang kabel warna merah sama biru ini jadi gabung setelah saklar gitu guys. Jadi supaya alat ini berfungsi optimal, praktis harus dipasang saklar. Sekarang kita akan pasangin saklarnya. Karena tanpa penggunaan saklar ini jadi agak sedikit ribet ya Mas ya? Sedikit ribet. Dan kalau misalnya saklar yang dipakai itu saklar yang di power tool, alat ini tuh sama aja nggak berfungsi. Jadi nggak berfungsi. Jadi switch off startnya itu nggak ada Om. Iya. Karena untuk mesin itu dia alat ini tuh harus lewat saklar dulu saklar supaya dia sini. bisa berfungsi. Betul. Jadi artinya setelah pakai alat slow start dari Mas Ferry ini, saklar atau trigger pada power tool itu menjadi tidak berfungsi ya? Iya Om, benar. Kalau memang mau pakai eksternal. Jadi tetap fungsi on off tapi slow startnya nggak aktif. Nggak aktif. Nah, supaya aktif yang di mesin itu harus on terus. Bisa diikat pakai kabel tis. Nah, nanti untuk on off-nya itu pakai yang saklar eksternal. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pengen alat ini dipasang di mesinnya, di power tools-nya permanen, ya bisa tinggal ditaruh di dalamnya aja. Nah, nanti yang sekarang ini MCB ini udah nggak perlu. Iya. Ini tuh saklar ya ada mesin tersebut gitu. Iya. Jadi mesinnya tuh normal seperti biasa, tidak ada perubahan yang lain-lain. Cuma nanti setelah dipencet saklarnya, dia tuh akan soft start gitu Om. Siap. Mungkin sekarang kita akan praktekin dulu gambarannya kayak gini ya, supaya bisa lebih kelihatan cara pemakaiannya. Oke. Tinggal nanti kalau diaplikasikan ke mesin, tinggal diatur ininya aja. Ya. MCB. Kita akan coba guys. Yang pertama ini adalah colokan. Colokan dari orang Stop kita kontak. nih kalau ngomong colokan Ada steker gitu. Stop kontak dari GCO 1424. Kita naikkan ke 1300 watt. Turun ya. Naik lagi 2200. 2200 watt masih turun. Karena ini adalah bos yang heavy duty. Ada dua versi emang. Adanya juga ada. Naik lagi 3500 watt. Kita tarik langsung guys. Tadi tembus di 1700 watt, Mas Ferry ya. Oke. $3.266. Kemudian kita akan langsung aktifkan secara eksternal alat slow start ini. Jadi tolong Mas Ferry langsung peragakan. Oke. Nah, sekarang di sini saya akan mencoba cut off bus itu menggunakan switch off star ya guys ya. Cuman ini sekarang kita pasang secara eksternal. Jadi alat ini belum dimasukin ke mesinnya karena untuk mengetes aja ya guys ya. Seberapa ngefek sih switch off star ini terhadap pemakaian MCB ini. Karena tadi seperti yang telah kita coba, dimulai dari 1300 watt dia turun. Oke. Ke 2200 watt dia juga turun. Dia itu bisa di 3500 watt. Jadi teman-teman seandainya punya listrik 2200 watt dan semua listrik dimatiin di rumahnya, itu juga nggak kuat guys, tetap turun ya. Kulkas dicabut, pompa air cabut, tetap aja tetap turun. Lampu dimatiin tetap turun. Harusnya pakai 3500 watt. Nah, sekarang menggunakan alat ini, apakah ada penurunan di lonjakan awal ya guys ya? Karena yang namanya mesin itu, dia ampernya itu akan tinggi di setar awal gitu ya guys ya. Oke.
akan tinggi di start awal. Nanti mungkin kita lebih berpatokan kepada MCB ini daripada ke alat yang ini. Karena MCB ini kan dia lebih sensitif ya guys ya. Karena MCB ini nanti yang dia tuh sebagai bebannya di sini. Nah, mungkin sekarang kita bisa coba. Ini hanya switch aja. Ini switch aja guys ya. Jadi Bukan MCB ini MCB. tuh anggaplah kita switch. Dan ini kita mengetes tanpa beban ya guys ya. Tanpa beban. Nanti di sini kita akan cek untuk MCB-nya. Nah, setelah itu kita akan cek RPM-nya. Apakah RPM-nya itu nanti akan turun? Cara pertama kita harus mengaktifkan trigger. Ya. Trigger ini kita aktifkan boleh dengan talitis atau kita tekan lock buttonnya. Ya kan gitu ya Mas ya? Iya benar. Supaya ini berefek. Berefek. Nah, saklarnya diganti dengan ini guys ya. Ini Iya. untuk pemasangan eksternal. Nanti kalau udah dimasukin, alat itu akan seperti biasa aja guys. Iya, seolah-olah trigger ini fungsinya digantikan oleh Saklar switch. switch ini, MCB Switch ini. ini. Kemudian dari Bose cut off ini masuk ke output dari alat slow start. Nah, ini udah mati semua ya. Udah mati semua. Nah, ini adalah stop kontak yang dari input sebelum soft start ini. Iya. Sekarang kita coba masukkan. Nah, Kita coba yang dari 450 watt dulu, guys. ya. Nah, kita coba menggunakan ini. Apakah ngetrip dengan 450 watt? Oke. Tarikan awalnya sih aman ya Mas ya. Aman, Tapi ya. karena ini kan pemakaian wattnya juga tinggi. Tinggi, Jadi alat ini guys ya, saya sekali lagi ngomong, saya garis bawahi bahwa penggunaan alat slow start seperti ini itu tidak mengurangi beban pemakaian listrik. Dia hanya mereduksi di awal aja, mengurangi di awal ya, namanya aja slow start. Slow start, Jadi jangan Anda berharap bahwa memakai alat ini lalu penggunaan wattnya jadi berkurang. Enggak. Penggunaan watt berkurang hanya di awal gitu Mas ya. Kita coba lagi, naik Mas Ferry ke 900 watt MCB. Ini kayak rumah-rumah 900 watt nih ya. Rumah 900 watt kita naikin. Iya. Nah, kita akan nyalakan cut off-nya. Ya. Kalau tadi saya perhatikan, ini pemakaian watt di sini ya, itu mulai dari 200 watt. Pada saat Mas Ferry menyalakan switch ini 200, naik ke 800, 900. Memang benar-benar kalau dilihat dari indikator ya bahwa ini alat berfungsi. Mereduksi start awal, Om. Start awal, mengurangi start di awal. Tapi setelah dia running normal ya, dia seperti alat normal. Pemakaiannya ya 1000 sekian watt gitu ya, benar. Dan nanti pada saat ini kita menggunakan media potong, kita potong gitu, tetap aja itu mah sama. Sama aja. Jadi fungsinya hanya di depan aja ini. Di depan, ya. benar Om. Nah, jadi ternyata dengan alat slow start dari Mas Ferry ini, Bose cut off GCO 1424 bisa digunakan di listrik 900 watt. Tanpa beban. Tanpa beban, Tanpa ya. beban ya, guys, ya. Tapi mungkin minimal di 1300 lah 1300 idealnya, ya. Oke. Karena kan nanti kan ada beban ya kan. Apalagi semakin tebal besinya yang dipotong, pasti lebih neken, itu ampernya semakin naik guys ya. Iya. Dan ini nggak berfungsi di situ, karena ini berfungsi hanya di start awal. Start awal. Nah, jadi sebenarnya start awal itu kan pertama manfaatnya supaya MCB-nya nggak ngetrip, setelah itu alatnya itu nggak menghentak gitu sih guys ya. Iya. Jadi manfaatnya nggak menghentak guys. ya. Nah, alat ini juga tidak bisa untuk motor-motor induksi ya Mas. Induksi bener, motor induksi di sini tuh sebagai contoh tuh kayak pompa air gitu guys ya, itu kan induksi. Atau seperti motor kayak table saw-nya Aldo tuh yang saya lupa yang harganya itu sekitar 10 jutaan 10 guys ya. jutaan. Itu kan dia pakai motor induksi. Jadi motor induksi itu ada yang 1 HP, 1,5 HP, 2 HP itu motor induksi ya guys ya. Dan ini bukan peruntukannya untuk ke situ. Jadi ini hanya untuk motor brush yang memakai karbon brush gitu guys. Kemudian tadi kita ukur sebelum menggunakan alat ini RPM dari Bose cut off ini di 3300 watt. 3266 tepatnya Om. Iya, 3200. Kita akan buktikan ya apakah dengan menggunakan alat ini RPM-nya akan turun ya. RPM-nya masih sama di 3233. Angkanya masih sama, Mas. Hampir sama. Kita coba pakai circular saw dongceng ya. Sekali lagi ya Mas ya. Oke, Karena ini penggunaan circle ini orang banyak sekali. yang apalagi mengeluh, Mas. Apalagi kalau circle itu dijadiin table saw ya guys ya. Iya. Nah, ini kita ganti medianya. Kita coba nih, ini circle dongceng DMY 02185SH. Kita belum pakai alatnya dari Mas Ferry ya. Kita Ya, Om. coba Mas Ferry 450. 450 watt. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Turun ya? 900. 3,5 guys. 3,5 ampere di 600-700an watt ya. Benar. Kemudian ini listrik 900. 900. Tanpa beban yang lain. Iya. Kita coba Mas, kita aktifkan Slow startnya. slow startnya. Nah, ini Anda harus nyalakan triggernya bisa dengan talitis atau dengan Kunci.
ya, lock button. Lock button. Ini posisi udah aktif, secara switchnya udah kayak langsung gitu ya. Lalu Mas Ferry akan nyalakan switchnya. Switchnya, oke. 1, 2, 3. Jadi beda sih Mas, ya. Slow start ya. Slow start. Coba lagi, sekali lagi Mas. Boleh. Mulai dari 7 watt, 300 watt, 900 watt gitu ya Mas ya, 400 watt gitu ya. Jadi lagi Mas. Oke. Lihat putarannya guys ya. Putarannya. Nah, sekarang saya coba langsung. Mungkin teman-teman lupa. Turun. Tadi kan nggak turun pakai alat itu ya. Benar. Naik 900. Yang paling terlihat di sini tuh ampere ya guys. Jadi ampere pertama yang muncul di sini sebelum memakai alat Swiss Softstar pasti dia tinggi guys. Tinggi. Pasti yang muncul tinggi. Itu terbukti dari MCB-nya guys ya. Ini MCB nggak kita rubah-rubah, masih yang ini. Dan seperti biasa tadi ketika memakai 450 watt untuk mesinnya itu nggak kuat. Karena ampere yang di sini tuh langsung tinggi. Nah, dia akan kuat di 900 watt. Cuma setelah memakai alat Swiss Softstar di 450 watt dia masih kuat guys. Masih kuat. Jadi masih aman ya. Ini ada planer duduk guys. Kalau secara spek tertulis berapa Mas Ferry ini wattnya? 2200 watt. Ya. 2200 watt. Kita akan coba dulu, dengarkan suaranya dan pemakaian watt tanpa alat dulu ya. Kira-kira turun nggak 900 watt? Turun guys ya. Turun. Naik 1300 Mas Ferry. Oke. Turun juga. 2200 guys. Iya, 2200. 1 2 itu langsung kayak menghentak ya. Menghentak. Coba lagi ya. Pemakaian wattnya berapa ini ampernya? 1 2 3. 5 ampere. 5 ampere guys. Jadi saat start awal dia langsung ke 5 ampere. Itu yang mungkin membuat kalau 1300, 900 itu langsung turun ya guys ya. Iya. Ini di listrik berapa Mas? Ini 2200. Oke, kita pakai alat Mas Ferry. Ya, siap. Nah, kayak yang tadi Mas Ferry bilang guys ya, kita onin dulu sini. Karena fungsi ini nanti harus digantikan dengan switch yang di sini guys. Yang Mas Ferry buat. Ini colok sini ya Mas Ferry ya. Bener Om. Nah, bisa di 900 dulu kali Om ya? Ya, 900. Teman-teman di sini dengarkan suaranya guys ya. Mungkin yang tadi sebelum memakai Swiss Softstar, ini setelah memakai. Lonjakannya dia lebih kecil guys. Kalau tadi itu 5, nah ini tuh 4. Dan MCB-nya itu nggak turun ya guys ya. Di 900 watt. Di 900 watt nggak turun Om. Dan suaranya itu lebih halus ya setelah awalnya guys ya. Jadi nggak bikin Om Ai kaget. Tadi kayak Om Ai itu kaget. Kalau nggak pakai Swiss Softstar guys. Nah, kita coba lagi guys ya. Faktor U guys. Faktor usia. Iya benar Om. Coba lagi. Oke. Ini 900 watt nih. 900. Planer duduk di Planer watt. duduk di watt. Wih, canggih guys ya. Coba lagi guys. Coba maning. Dia ini mulai dari 200 watt guys. Jadi pintar juga alat ini ya. 200 naik. Makanya bunyinya juga jadi halus. Jadi gitu. halus. Nggak ngagetin mas. Ya. Dan itu bikin MCB itu nggak turun guys. Nggak turun. Karena yang namanya sekali lagi saya mungkin kasih tahu ya, yang namanya mesin itu saat start awal itu adalah ampere tertingginya Om. Tertingginya. Sebelum dia ada beban ya. Iya. Pasti ampere awal itu tinggi banget, melonjak. Dan itu nggak bisa diakalin. Nggak bisa diakalin. Kalau pemakaiannya itu kita bisa akalin, misalnya mata pisaunya yang tajam. Iya, lalu kita kalau pakai circular sound dorongnya nggak usah terlalu agresif. Itu juga pengaruh nanti pemakaian watt. Tapi kalau slow start kan nggak bisa diakalin. Kecuali Anda pakai punya Mas Ferry ini. Alat ini guys. Nah itu baru bisa nih. Jos ini. Iya, mantap. Ya, kan? Sekarang nih saya ada Haston router ya ART 3105. Kita coba cara normal dulu Mas Ferry. Oke. Tanpa alat. Siap. 450 watt ya guys ya. Kita coba. Ya, kita coba. 1 2 3. Turun pas mau turun. Naik 900. Oke. Berapa aman lagi? Lihat oh. Kita coba lagi ya. Malah turun 900. Turun. Naik lagi 1300. 4,5 ampere di 900-an watt. Dan tadi kita lihat ya tangan Om Yai itu
goyang gitu ya guys ya, shaking gitu guys. Nah, sekarang coba kita memakai switch soft start. Mulai berapa? 450 watt guys. Oke. Mantep banget, jadi nggak ngagetin gitu loh mas. Bener, tangan Om Bayi nggak gerak sama sekali guys ya. Mengintimidasi gitu. Dan di 450 dia kuat Om. Jadi kuat. Tadi terakhir 1300 ya? 1300 guys dia kuat. Tadi dia di 900 dia pertama kuat. Cuman setelah percobaan kedua dia turun. Tapi ini dia 450 watt dia kuat guys ya. Coba lagi Coba lagi guys. 450 watt. Tangannya Om Bayi guys ya. Apakah dia bergetar? Bergerak? Ini yang namanya Jos Gandos mas ya. Nah sekarang kita mau apa? Bongkar GCO. Jadi kita pasang di mesinnya guys ya, supaya nanti mesin itu tuh secara fungsi itu sama seperti normal aja. Jadi nggak ada seperti ini, nggak ada stop kontak, nggak ada MCB guys ya. Jadi alat ini nanti kita pasang di dalamnya. Konsekuensinya Anda harus membeli lebih dari satu sesuai jumlah mesin yang Anda pasang. Jadi yang punya meter saw harus dipasang, kabel saw juga, dan alat yang lain. Oke. Nah ini udah dibuka nih sama Mas Ferry casingnya ya. Ini kan tadinya casingnya di sini, udah dibuka. Ini lagi mau diakalin sama Mas Ferry supaya alat slow start ini ketanam di dalam ya. Sambil nanti Anda perhatikan kira-kira susunan wiringnya, diagramnya harus seperti apa. Tetap saya tampilin di video ini. Intinya kita patokannya di situ sama kabel 2 yang dari mesinnya. Ini adalah kabel 2. Yang satu itu langsung ke stop kontak. Ini adalah jalur stop kontak ya guys ya. Di sini teman-teman itu jangan patokan warna kabel ya guys ya. Karena ini warna kabel ini tuh untuk yang stop kontaknya itu nggak penting. Nah yang penting kita patokan warna kabel yang di sininya. Nah pertama-tama kabel yang biru ini kita masuk di merah guys, di B. Nah supaya dia masuk ya guys ya. Ini kan banyak kayak gini nih guys. Ini bisa kita buang dulu ya guys ya, supaya nanti alat ini tuh bisa masuk di sini, bisa ditanam. Begitupun juga yang di sini ya guys ya. Jadi di sini tuh kan kayak ada nih seperti ini nih. Nah, ini tuh harus dipotong guys nanti supaya alat ini tuh bisa masuk ke dalam. Nah, jadi gini guys ya, patokannya ini kabel stop kontak yang pertama yang tadi langsung, ini kan tadi langsung gini guys ya. Dari sumber listrik? Dari sumber listrik, cuma tadi dia pakai semacam sambungan gini. Nah, kita buang aja gininya. Nah, setelah itu yang sumber listrik ini kita masukkan ke warna merah guys, atau yang B. Kita sambung. B ya? Yang B. Untuk warna ABC-nya itu patokannya pada warna guys ya, jangan terpatok sama tulisan yang di sini. Ini jangan jadi patokan itu jadi warna. Untuk A-nya warna biru, B-nya warna merah, C-nya warna hitam gitu guys. Lalu ini yang 16 ampere ya mas? Ini 16 ampere. Saran saya untuk alat yang 2000 watt ke atas ya guys ya, itu pakai yang 16 ampere guys supaya dia lebih awet. Nah, setelah disambung seperti ini guys ya. Yang satunya yang C bisa kita sambung di yang ke mesin. Nah, setelah disambung, dua-duanya bisa kita solasi ya guys ya. Biar aman, nggak nyetrum. Nah, setelah B sama C itu terpasang ya guys ya. Nah, yang A nih. A ini harus dipasang guys. Dipasangnya kemana? Ini kan ada kabel stop kontak warna coklat ya. Nah kabel coklat ini masuk ke saklar guys. Dari saklar dia keluar nih ke mesin. Nah kita jumper guys. Tapi ini nggak dipotong ya guys ya. Jadi kabel yang ini kita satuin aja sama yang ini. Terserah di sini teman-teman mau nyatuin langsung ke sini disambung pakai kabel, atau teman-teman langsung yang dikupas sepasnya kabel ini aja gitu ya guys ya. Iya. Nah supaya cepat kita langsung di sini aja ya. Kupas aja. Nah, jadi kabel yang keluar dari saklar ya guys ya, kita cukup kupas seperti ini aja, tapi jangan dipotong guys ya, karena ini buat jumper gitu ya, istilah orang itu di jumper. Jadi dia biar nyuntik lah kalau ini. Nah, setelah disuntik seperti ini, sebenarnya ini bagusnya ya guys ya, bagusnya itu disolder supaya dia lebih kuat gitu ya nempelnya. Cuman karena ini buat percobaan aja, jadi kita seperti ini aja. Jadi pemasangannya itu sangat simpel ya guys ya. Jadi seperti ini. Pertama-tama kabel yang tadi menyambung jadi satu gini, kita lepas dulu ya, lepas jadi 2. Kabel yang dari stop kontak itu masuk ke B, ke warna merah. Nah, yang C itu masuk ke mesin. Nah, yang kabel A ini dijamper ke yang dari saklar. Gitu aja sih guys ya. Nah, sekarang itu gimana caranya alat ini tuh bisa dipasang di alat kita. Nah, ini kan ada seperti ini nih guys. Ini tuh harus dipotong ya Om ya, supaya alat ini tuh bisa masuk, bisa terpasang gitu guys. Oke guys, ini sudah dipatahin ya guys ya. Jadi nanti intinya teman-teman ngakalin gimana sih caranya alat ini tuh ketanam gitu guys ya. Terserah mau ditanam atau di luar. Kalau sayang sama alatnya mau dipatah-patahin ya bisa ditaruh di luar guys. Mungkin di sini atau di mana gitu ya Om ya. Iya, gantung di luar. Nah ini udah pas. Rapi guys ya, nggak kelihatan kalau di dalamnya kita jadi ditanam macam-macam. Seperti biasa lagi guys. Cuman ya ini buat yang ini nggak bisa dipasang guys ya. Karena tadi udah kita patahin. Nggak apa-apa.
Kita coba, Mas. Coba dari 450 nih guys ya. 450 watt. Kita coba. 450 watt turun, tapi muternya memang masih muter. Udah slow ya. Jadi dia mau naik tapi nggak kuat Om ya. Kuat. Dia nggak langsung turun ya guys ya. Jadi Nggak tadi langsung. ada sedikit muter, habis itu turun. Naik Nah, 900 kita watt. naik ke 900 watt. Tarikan awal di 2 ampere, Mas. Iya. Ya itu fungsinya Softstar Om. Tadinya 6 ampere ya? 8 Om tadi. 8 tadi ya? 8 ampere tarikan awal. Sebelum dipasang ya? Sebelum dipasang. Bisa mereduce berapa? 4 seperempatnya ya? Seperempatnya Om. Kita coba lagi ya? Coba lagi. Pemakaiannya tadi kalau saya perhatikan di 700 watt mulai tuh. Naik gitu ya aman ya. Praktis banget, sangat recommended. Router Huston tadi ini sebenarnya kita udah coba ya guys ya, coba menggunakan switch Softstar ini, cuman masih menggunakan switch eksternal gitu ya guys ya. Nah sekarang kita akan memasang switch Softstar ini di mesinnya langsung. Jadi seperti bos tadi, jadi mesinnya tuh nggak perlu MCB, nggak perlu switch di luar ya guys ya. Ini bisa kita buka guys dari sini. Dia ada 2 baut di sini. Nah ini guys ya, bisa dilihat ini sangat simpel sekali, sama seperti yang tadi. Sekarang kita akan pasang yang 12 ampere. Nah, memasangnya itu seperti bos yang tadi ya guys ya. Jadi patokannya kita itu tuh 2 kabel yang dari stop kontak. Ini ada kabel biru, ada kabel coklat. Nah ya. Nah kabel biru ini kita potong guys ya, seperti biasa. Jadi kabel yang langsung menuju ke mesin, ini kan kabel dari mesin 2 ya guys ya. Yang satu masuk saklar dulu dari stop kontak, satunya itu ke mesin. Nah yang ini langsung. Nah langsung yang ini tuh yang kita potong gitu guys. Nah di sini dia cuma sambungan aja, gampang ternyata. Kita lepas. Nah oke. Nah, setelah dilepas, teman-teman perhatikan ya. Untuk yang 12 ampere sama 16 ampere itu emang beda untuk ABC-nya. Nah, kalau yang tadi 16 ampere tuh dia masuk ke B, dia keluar C. Kalau yang ini tuh masuknya tuh di A, guys ya. Kabel biru ini ketemu sama biru yang dari stop kontak. Kita sambung, guys. Nah, setelah itu kabel yang B atau yang warna putih ini kita sambung ke yang tadi kita putusin. Nah, kalau teman-teman punya solder di rumah, alangkah baiknya itu disolder ya guys ya, supaya dia sambungnya lebih kencang. Kalau ini kan cuma dipuntir aja. Nah, tersisa 1 kabel yang C. Nah, yang C ini kemana? Nah, yang C itu ke saklar, ke kabel saklar yang di sini guys. Jadi ini kan dari stop kontak ya guys ya. Ini ada 1 masuk ke saklar. Nah, yang hitam ini itu masuk ke saklar yang di sini, bukan yang di sini. Jadi istilahnya itu outputnya guys ya, output dari saklar itu. Kita sambungkan ke sini. Kita sambung di sini tuh di jumper ya guys ya, bukan ini dipotong, bukan ini di jumper ke sini. Kita sambungin. Oke, sudah guys ya. Simpel sekali, seperti biasa. Tadi yang dari stop kontak masuk ke A, terus yang B-nya ke mesin. Nah, yang C-nya itu ke sini. Memang untuk yang 12 ampere sama 16 ampere itu pemasangannya berbeda dari urutan kabelnya guys ya. Jadi kalau yang 16 ampere itu yang dari stop kontak itu masuk ke B. Nah, yang C-nya ke mesin. Nah, yang A-nya di jumper. Kalau ini berbeda. Kabel yang dari stop kontak ke A, keluarnya B. Nah, C-nya yang di jumper ke sini. Oke guys, gini aja. Kita pasang kembali ya di router Huston ini. Nah, di Huston itu dia ternyata ada space di dalamnya guys. Kita bisa langsung masukin aja ke sini gini ya. Oke, setelah sudah dipasang, kita bisa pasang lagi. Nah, tuh pas Om. Iya. Nggak ada nongol-nongolnya. Kita juga nggak perlu matah-matahin. Matah-matahin kayak tadi ya. Kayak tadi. Kita coba lah dari 450 watt ya. Oke Om, bisa. Sekarang kita coba setelah menggunakan Softstar. Bunyinya langsung lembut. Bunyinya halus ya guys ya. Halus. Dan tangan saya itu nggak ada efek shaking gini guys. Nggak ngagetin gitu loh Om. Tapi Setelah tanpa beban. Tanpa beban ya guys ya. Tapi saya yakin Mas, di 900 watt ini kuat loh Mas. Harusnya Om. Harusnya kuat. Walaupun dengan beban. Walaupun dengan beban. Coba lagi 450 watt tuh Mas. Oke, 450 watt. Saya akan lihat ampernya. 1,7 ampere tarikan awalnya. Jadi Nah, itu memang fungsinya, kuat. Om. Ya, jadi hanya 300 watt tarikan 300 awalnya. watt, iya. Iya. Makanya kalau 300 watt ya ini masih kuat ya guys ya, karena ini 450. Iya. Nah, mungkin Om Ayi ini mau nyoba nyalain, beda nggak nih sama yang tadi Om? Oke guys, tadi Om Ayi sudah nyoba ya guys ya. Kalau di on gimana tadi Om? Om kaget kan ya? Kayak gini. Nah, pasti gerak guys, karena ini kan efek dari lonjakan putaran itu guys ya, karena putaran itu langsung maksimal. Langsung maksimal. Nah, setelah dipasang Softstar, coba Om kita gas lagi.
banget ya. Coba lagi. 460 watt. Kuat ngangkat. Kuat. Jadi kalau Anda dulu untuk router ini minimal workshop 1300, sekarang 900 sudah bisa. 900 pakai beban bisa, Om? Bisa pakai beban. Mantap. Oke guys, tadi kita udah saksikan sama-sama ya pengujian alat soft start atau slow start dari produknya Mas Ferry ini. Ini sih memang made in China ya. Kemudian sangat efektif dan menurut saya alat soft start ini wajib Anda miliki. Anda hubungi Mas Ferry lewat Tokopedia, Shopee, nanti saya tampilkan di video ini. Kemudian kalau mau langsung masuk ke Tokopedianya, lihat deskripsi video ya, saya udah cantumkan link pembeliannya. Di pengujian pertama saya menggunakan cut off ini, ya kan? Iya. Sebelum dan sudahnya itu luar biasa. Luar biasa, perbedaannya. guys. Jadi perbedaannya itu yang menurut saya paling kentara ya, Om ya. Iya. Itu di pemakaian MCB, Om. MCB kan. MCB itu dia akan kuat ini sebelum pakai soft start itu minimal di 3.500 ya. Iya, 3.500 dia baru kuat. 2.200 itu belum kuat ya guys ya untuk cut off ini ya guys ya. Turun, masih turun. Nah, setelah pakai alat ini, tadi di 900 watt aja tanpa beban ya. Kita di sini bilang tanpa beban ini kuat, Om. Kuat. Asal muter aja ya. Nggak buat motong gitu maksudnya, Om. Iya, ini kuat. Jadi kalau untuk rumah di 1300, workshop 1300 atau 2200, cut off ini bisa digunakan untuk beban-beban yang berat. Kemudian di pengujian kedua pakai planner di Walt ya. Itu juga awalnya di 2200 ya Mas ya. Setelah pakai tadi cuma 900 bisa ngangkat. Bisa ngangkat. Ya mungkin dengan beban 1300 sudah cukup. Ya. Dan suaranya Om ya itu udah kelihatan sekali ya, terdengar lah. Nggak ngagetin Mas ya. Iya kan? Halus. Nggak ngagetin. Bagi Anda penghobi yang sering nanya ke saya di komen di WA, Bang, kuat nggak Bang di listrik 900 circular show yang Abang uji? Kalau Anda pakai alat ini, ya, itu dijamin kuat. Nanti pada saat Anda akan pakai untuk pemotongan yang berat, rip cut, ya misalnya rip cut kan paling berat ya Mas ya, membelah itu. Anda tinggal gunakan mata pisau yang tipis-tipis, yang thin curve, jadi bebannya juga nggak terlalu berat. Untuk PLN-nya pemakaiannya juga nggak terlalu tinggi. Kemudian cara dorongnya juga Anda tinggal diatur. Pelan aja nyantai. Wong Anda kan bukan produksi ya. Buat hobi doang ya. Nggak ngejar volume, santai aja. Tapi pada intinya soal slow start ini bisa nolong banget. Jadi listrik 900 watt itu kuat guys pakai circular show. Malah ini pakai 450 watt tadi kuat ya. Nggak jepret. Tanpa beban. Tapi tanpa beban guys. Dengan beban di 900 watt. Kemudian kita coba lagi pada Huston router yang tadinya mungkin di 1300 dengan pakai alat ini. Wah, 4,5 itu kuat tanpa beban tapi guys ya. Iya, itu tarikan awal. Kita bicara tarikan awal. Karena alat-alat yang berasit ini penyakitnya adalah tarikan awalnya pasti tinggi. Beda dengan induksi. Kalau induksi kan memang dia udah slow. Karena sistem dinamanya yang beda. Beda, ya. Nah, tapi kalau berasit ini kan berasit semua termasuk planner duduk itu hentakan awalnya luar biasa, ya. Jadi Anda perlu menggunakan alat ini. Saya sangat rekomendasi ke tokonya Mas Ferry ya, di Tokopedia udah terjual cukup banyak. Rasanya ini nanti 2 hari habis ya. Amin ya. Ya amin Om. Amin. Mungkin ya buat teman-teman yang nanti mungkin nggak kebagian gitu Om ya. Ya bisa tunggu dulu ya guys. Karena saya juga belinya ini dari China sih Om. Iya, dari China, ini produk China. Dan biasanya kalau barang yang habis direview sama Om Ayi itu gaib gitu guys. Jadi hilang gitu guys. Barang itu dicari mana-mana nggak ada. Hilangnya karena habis Mas. Karena habis. Dan pasti nanti harganya jadi mahal guys ya. Tapi untuk ini saya jamin harga ini tuh nggak berubah. Ini tuh tetap 145, ya ini 120.000 ya guys ya. Itu udah harga tetap. Untuk yang 16 ampere. 16 ampere 145, untuk yang 12 ampere 120.000. 120.000. Itu mau gaib mau nggak gaib gitu ya, itu harganya tetap. Harganya tetap, iya. Saya sangat mendukung nih anak muda kreatif kayak Mas Ferry ya. Jadi dia walaupun punya pekerjaan tetap, tapi mau nge-YouTube juga dari 2018 ya. 2018. Semangat terus ya. Emang capek yang gitu ya. Capek ngedit, upload, yang nonton dikit. Iya, dikit. Karena saya juga adsense-nya nggak ada Om. Nggak ada. Tapi tadi lihat ya adsense saya ya. Adsense Om Ayi. Di bawah UMR ya. Itu guys saya kerja siang malam. Siang jadi malam, kadang malam pun jadi siang gitu ya. Tidur cuma 3 jam. Tadi nungguin Mas Ferry saya tidur 1 jam doang. Oh iya. Kita mulai bikin waktu lah. Iya, kita bikin konten ini. Jadi terus semangat untuk nge-YouTube ini ya. Ini nanti Anda mampir aja ke channelnya Mas Ferry. Di sana banyak sekali pengujian dengan menggunakan alat ini ya. Anda nanti tonton aja, mampir, subscribe ya. Nah ini gini Mas, misalnya ada customer nih beli ini, tapi dia bingung masangnya. Nanti bagaimana cara memanduin? Nah ya, jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya awam nih tentang kelistrikan nih guys ya, mungkin takut juga soalnya kalau alat ini salah pasang ya guys ya. Pengalaman saya pribadi nih, saya itu udah dua alat ini korban.
komponen di dalam itu langsung terbakar kalau salah pasang. Nah, makanya itu kalau misalnya nanti teman-teman beli, teman-teman nanti lihat di deskripsi produk ini di Tokopedia itu ada nomor saya yang bisa dihubungin. Teman-teman bisa WA aja, bisa telepon, bisa VC nanti kalau misalnya nanti nggak paham gitu itu apa? Video call. Video call. Jadi sambil masang, sambil video. Cuman dipandu gitu ya guys ya. Cuman karena saya kerja juga, saya mungkin bisa mandunya kalau lagi nggak sibuk kerjanya bisa. Cuman kalau lagi sibuk itu paling malam habis pulang kerja, ya kan pulang kerja kan udah free nih. Mungkin saya bisa memandu cara pemasangannya sampai alat itu berhasil dipasang gitu sih. Nah, mungkin ini sedikit tambahan ya dari saya guys ya. Untuk manfaatnya nih, ini sih berdasarkan logika saya aja nih ya guys. Dengan pengujian tadi, pertama kan manfaat yang pertama itu MCB ya guys. MCB itu jadi nggak tinggi ya Om ya, nggak perlu yang tinggi. MCB rendah itu bisa dipakai dengan alat ini. Terus nomor 2 ya, jadi apa? Feel-nya Om ya. Feel-nya itu udah beda banget. Tadi Om Ayi contoh yang pakai router itu ya guys. Dia kan pasti menghentak tuh. Untuk cut off ini juga kalau dia nggak dipakai pasti saat alat ini dia posisi gini, itu pasti akan turun gini guys. Iya, turun kan. Nah, tapi dengan alat ini dia tuh pasti stabil gini guys ya. Lebih slow. Luar biasa. Tadinya kan begini Mas. Gini. Pasti alat seperti itu menghentaknya lumayan ini. Meter saw juga gitu. Meter saw juga sayangnya saya nggak ada meter saw jadi nggak bisa coba. Tapi pada intinya sama. Pada intinya sama. Mungkin kalau teman-teman mau lihat yang meter saw ada di channel YouTube saya coba di meter saw Stanley sliding SM18 Om. Iya. Nah, untuk informasi buat teman-teman juga. Jadi kan ada nih meter saw yang ada fitur brakingnya Om. Iya, ada. Fitur rem. Jadi remnya itu rem elektrik ya Om ya. Jadi ketika kita lepas triggernya, maka putaran di pisau gergajinya dia tuh akan berhenti dengan cepat Om. Mungkin kurang dari 5 detik. Table saw juga ada. Nah, dengan memakai alat ini ya guys ya, fitur rem itu nggak hilang Om. Oh, nggak hilang. Tetap fitur braking tetap ada. Nah, dan menurut saya ini dilihat dari fitur sistem perputarannya Om ya. Untuk meter saw Stanley atau mungkin di Walt yang ada fitur brakingnya, menurut saya itu kurang sempurna Om. Kurang sempurna secara sistem perputaran ya Om ya. Karena dia nggak ada fitur soft start-nya Om. Jadi kalau kita pencet kan dia masih menghentak. Cuman dia emang setelah trigger dilepas, dia akan braking. Nah, itu setengah sempurna menurut saya. Cuma dipasangin alat ini, terserah mau yang ini apa yang ini, tergantung wattnya. Alat itu jadi sempurna Om, secara sistem perputarannya ya. Karena kan alat itu jadi soft start, saat dilepas dia nge-brake. Nah, gitu sih Om ya. Jadi pada intinya bahwa alat soft start dari Mas Ferry ini bisa digunakan di semua alat yang brasit. Ya, brasit. Untuk induksi nggak bisa guys. Induksi tidak bisa. Karena bukan peruntukannya. Dan tidak mengurangi fitur kayak brake. Ya, tidak mengurangi. Diagram udah saya siapkan di video ini, masih kurang jelas juga bisa langsung menghubungi Mas Ferry di nomor WA-nya di Marketplace ya. Iya benar. Anda nanti beli di Tokopedia pemasangannya. Juga di gambar iklannya ada sih Om wiringnya. Jadi jalur perkabelannya udah ada. Tinggal nanti kalau teman-teman itu benar-benar bingung, nggak ngerti dan takut masangnya itu bisa hubungi nomor saya aja. Sama mungkin ini Om ada tambahan ya, itu kan fitur tadi ya, ada fitur lagi nih guys. Jadi yang namanya alat seperti ini, itu kan pasti dia ada gear, kalau enggak fan bell, bener nggak? Nah, gear itu ibaratnya kan gini nih Om. Seandainya gear itu tanpa soft start, logikanya kan dia pasti langsung, ya kan? Mungkin nggak kalau suatu saat nih, entah berapa tahun pemakaian, itu akan patah? Nggak mungkin, bukan masalah mungkin, tapi itu pasti. Pasti, ya kan? Karena kan gear itu kan gini guys, ketika dia pasti kan antar giginya akan ada beban yang gede guys ya. Lebih cepat aus. Terus belt juga lebih cepat aus. Beltnya itu guys. Nah, tapi kalau pakai alat ini, dia kan pelan dulu Om. Pelan dulu. Harusnya kan dengan pelan dulu itu gearnya tuh nggak cepat aus kan? Karena dia nggak langsung menghentak gitu Om. Jadi dengan pemakaian alat ini, alat yang Anda pakai ini ya mesin-mesinnya juga lebih awet. Lebih awet secara gear sama fan bell gitu. Iya, kemudian bukan kayak apa namanya dimmer yang mengurangi performa gitu ya. Tadi kita udah ukur juga bahwa RPM-nya itu tetap ya. Dan ampere selanjutnya itu juga tetap sebenarnya Om. Jadi tapi walaupun ampere-nya tetap pada saat running Mas, saya yakin pemakaian watt pengeluaran listrik Anda itu akan berkurang. Karena sebenarnya yang berat itu adalah pemakaian listrik di awal. Tarikan awal itu yang akhirnya di KWH itu, kalau zaman dulu KWH yang model muter gini, itu langsung kenceng. Nah, itu bikin boros listrik. Gitu. Boros bayar listrik juga gitu guys ya. Tapi dengan slow start atau soft start seperti ini, itu bisa dihindari. Jadi bayar listrik di rumah Anda murah. Cukup dengan 145.000 untuk yang 16 ampere. Kalau yang 12 ampere 120. Pada intinya Anda wajib mempunyai alat seperti ini supaya satu, pengeluaran lebih hemat listrik Anda, kedua, alat yang Anda punya lebih awet. Ketiga, untuk rumah-rumah 900 watt masih bisa menggunakan cut off dan circular saw router yang tadinya itu di listrik 900, 1300, ini nggak akan bisa. Sekarang jadi bisa. Oke guys, jadi sekian video ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Saya Om Ayi. Dan saya Ferry dari channel Multiteknik. Abang-abangan channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.